Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, NIM 1914-274. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah, NIM 1914-261. Perkenalkan, nama saya Haliza Priyanti, NIM 1914-248. Kami di sini akan memaparkan materi tentang jaringan sistem teknologi informasi perbankan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu konsep dasar jaringan. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel sehingga menyebabkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Tiap komputer, printer, atau periferal yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki 2, puluhan, ribuan, bahkan jutaan node. Sebuah jaringan biasanya terdiri atas 2 atau lebih komputer yang saling berhubungan di antara satu dengan yang lain dan saling berbagi sumber daya, misalnya CD-ROM, printer, pertukaran file, atau memungkinkan untuk saling berkomunikasi secara elektronik. Komputer yang terhubung tersebut berhubungan dengan media kabel, saluran telepon, gelombang radio, satelit, atau sinar inframerah. Yang kedua, jenis-jenis jaringan. Ada 3 macam jenis jaringan atau network, yaitu sebagai berikut. A. Local Area Network (LAN). Jaringan area lokal atau LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, yang umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti sebuah perkantoran di sebuah gedung atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. B. Metropolitan Area Network (MAN). Jaringan area metropolitan sebuah MAN meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah dalam satu provinsi. C. Wide Area Network (WAN). Jaringan area Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel bawah laut, misalnya jaringan Bank BNI yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara-negara lain. Yang ketiga, topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Saat ini, topologi yang banyak digunakan adalah bus, token ring, star, dan peer-to-peer network. Setiap topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. A. Topologi bus. Pada topologi ini, semua sentral dihubungkan secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Transmisi sinyal dari suatu sentral tidak dialirkan secara bersamaan dalam 2 arah. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada topologi jaringan mesh atau bintang, yang pada kedua sistem tersebut dapat dilakukan komunikasi atau interkoneksi antar sentral secara bersamaan. Topologi jaringan bus tidak umum digunakan untuk interkoneksi antar sentral, tetapi digunakan pada sistem jaringan komputer. Keuntungan dari topologi bus yaitu yang pertama hemat kabel, yang kedua layout kabel sederhana, yang ketiga mudah dikembangkan. Adapun kerugiannya yaitu
Yang pertama, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Yang kedua, kepadatan lalu lintas. Yang ketiga, jika salah satu klien rusak, jaringan tidak bisa berfungsi. Yang keempat, diperlukan repeater untuk jarak jauh. B. Topologi token ring. Metode token ring, sering disebut ring, adalah cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring atau lingkaran. Setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama. Jaringan disebut sebagai loop. Data dikirimkan ke setiap simpul dan setiap informasi yang diterima simpul diperiksa alamatnya apakah data itu untuknya atau bukan. Keuntungan dari topologi token ring ini yang pertama hemat kabel kerugian, yang kedua peka kesalahan, yang ketiga pengembangan jaringan lebih kaku. C. Topologi star. Kontrol terpusat, yaitu semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasiun primer atau server, sedangkan yang lainnya dinamakan stasiun sekunder atau klien server. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, setiap klien server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah server. Keuntungan dari topologi star yaitu yang pertama paling fleksibel, yang kedua pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Yang ketiga, kontrol terpusat. Yang keempat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Yang kelima, kemudahan pengelolaan jaringan. Adapun kerugiannya yaitu yang pertama boros kabel, yang kedua perlu penanganan khusus, yang ketiga kontrol terpusat atau hub jadi elemen kritis. D. Topologi jaringan cincin atau ring. Untuk membentuk jaringan cincin, setiap sentral harus dihubungkan seri satu dengan yang lain dan hubungan ini akan membentuk loop tertutup. Dalam sistem ini, setiap sentral harus dirancang agar berinteraksi dengan sentral yang berdekatan ataupun berjauhan. Keuntungan topologi jaringan ini antara lain tingkat kerumitan jaringan rendah atau sederhana. Juga jika ada gangguan atau kerusakan pada suatu sentral, aliran trafik dapat dilewatkan pada arah lain dalam sistem. Materi selanjutnya yaitu jenis, fungsi, manfaat, dan sumber daya jaringan komputer akan disampaikan oleh Siti Nurrohmah. Dipersilakan. B. Jenis, fungsi, manfaat, dan sumber daya dalam jaringan komputer. Pertama, jenis dan fungsi jaringan komputer. Berdasarkan fungsinya, ada dua jenis jaringan komputer, yaitu sebagai berikut. A. Client server. Client server yaitu jaringan komputer dengan komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. Sebuah servis atau layanan bisa diberikan oleh sebuah komputer atau lebih. Contohnya, sebuah domain seperti www.detik.com yang dilayani oleh banyak komputer web server. Bisa juga banyak servis atau layanan yang diberikan oleh satu komputer. B. Peer-to-peer, yaitu jaringan komputer yang setiap host dapat menjadi server dan menjadi klien secara bersamaan. Contohnya dalam file sharing antar komputer di jaringan Windows Network Neighborhood ada 5 komputer. Kita beri nama A, B, C, D, dan E yang memberikan hak akses terhadap file yang dimilikinya. Pada satu saat, A mengakses file share dari B bernama data_nilai.xls dan memberikan akses file soal
a_was.doc kepada C. Saat A mengakses file dari B, maka A berfungsi sebagai klien, dan saat A memberi akses file kepada C, maka A berfungsi sebagai server. Kedua fungsi itu dilakukan oleh A secara bersamaan, maka jaringan seperti ini dinamakan peer-to-peer. Jenis dan fungsi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, jaringan komputer terdiri atas sebagai berikut. A. Jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri atas komputer klien dan server. Komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. B. Jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Jenis dan fungsi jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Berdasarkan media transmisi data, jaringan komputer terdiri atas sebagai berikut. A. Jaringan berkabel atau wire network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirimi informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. B. Jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Jaringan ini merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Manfaat jaringan komputer. Beberapa manfaat jaringan komputer yaitu sebagai berikut. A. Resource sharing. Dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Misalnya, seorang pengguna yang berada 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut, seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. B. Reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer, kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat disimpan atau dikopi pada 2, 3, atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan. Apabila salah satu mesin rusak, salinan di mesin yang lain bisa digunakan. C. Menghemat uang. Komputer berukuran kecil menggunakan rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer besar seperti mainframe memiliki kecepatan kira-kira 10 kali lipat kecepatan komputer kecil atau pribadi. Akan tetapi, harga mainframe 1000 kali lebih mahal dari komputer pribadi. Ketidakseimbangan rasio harga atau kinerja dan kecepatan inilah yang membuat para perancang sistem pembangunan sistem yang terdiri atas komputer-komputer pribadi. Sumber daya jaringan. Jaringan telekomunikasi terdiri atas komputer, prosesor komunikasi, dan alat lainnya
yang dihubungkan oleh media komunikasi dan dikontrol oleh software komunikasi. Konsep sumber daya jaringan menekankan bahwa teknologi komunikasi dan jaringan merupakan komponen sumber daya yang mendasar dari semua sistem informasi. Sumber daya jaringan termasuk sebagai berikut. A. Media komunikasi. Contohnya kabel fiber optik, microwave, seluler, teknologi wireless, satelit. B. Infrastruktur jaringan. Kategori umum ini menekankan bahwa banyak hardware, software, dan teknologi data dibutuhkan untuk mendukung operasi dan penggunaan jaringan komunikasi. Contoh prosesor komunikasi adalah modem dan prosesor internetwork, dan software kontrol komunikasi seperti sistem operasi jaringan dan paket browsing internet. Peralatan jaringan komputer. Peralatan-peralatan yang penting dalam suatu jaringan komputer terdiri atas sebagai berikut. A. Terminal. Ada 5 jenis terminal. 1. Keyboard. Keyboard adalah terminal input yang sangat populer di antara pemakai komputer. User dapat menggunakan keyboard mengentri data, memberikan instruksi tertentu untuk menerbitkan laporan, dan sebagainya. 2. Telepon tombol. Komputer juga dapat dilengkapi dengan alat respon audio, dapat mengirimkan pesan yang dapat didengar oleh pemakai di telepon tombol. Penekanan tombol digunakan untuk mengirimkan data dan instruksi ke komputer. 3. Titik penjualan atau point of sale. Untuk melihat cara pembaca karakter optik digunakan di pasar swalayan. Terminal ini menyediakan cara memasukkan data transaksi ke dalam database pada saat penjualan. Karena alasan tersebut, terminal ini dinamakan terminal point of sale. 4. Pengumpulan data. Dirancang untuk digunakan oleh pekerja pabrik. Alat yang dikenal sebagai terminal pengumpulan data atau data collection terminal dapat digunakan untuk mengumpulkan data, menjelaskan kehadiran dan kinerja kerja pegawai. Alat OCR digunakan untuk membaca karakter dan dokumen yang menyertai pekerjaan yang berjalan di dalam pabrik. 5. Terminal khusus, yaitu terminal yang dirancang khusus untuk keperluan tertentu, seperti cash register yang dilengkapi dengan tombol-tombol khusus, satu tombol untuk satu jenis penjual. B. Network Interface Card. Kartu jaringan atau LAN card dipasang pada setiap komputer yang akan dihubungkan ke suatu jaringan komputer. Beberapa hal pokok yang perlu diketahui dari kartu jaringan yaitu tipe kartu, ISA atau PCI dengan kecepatan 10 atau 10/100 Mbps, harus disesuaikan dengan tipe Ethernet hub atau switching yang akan digunakan, jenis protokol dan jenis kabel yang didukungnya. Komputer jenis terbaru tidak dilengkapi dengan slot ISA, tetapi network interface umumnya merupakan onboard system, artinya sudah tersedia pada mainboard sehingga tidak perlu lagi dipasang LAN card. C. Hub atau konsentrator. Hub adalah perangkat jaringan yang terdiri atas banyak port untuk menghubungkan node atau titik sehingga membentuk jaringan yang saling terhubung dalam topologi star.
Hub digunakan jika jumlah port yang tersedia tidak cukup untuk menghubungkan semua komputer yang akan dihubungkan ke dalam satu jaringan yang dihubungkan secara uplink. Port yang tersedia biasanya sampai 8, 16, 24, atau lebih banyak sesuai kebutuhan. Untuk kecepatan, port yang digunakan adalah hub 10 atau switch 10/100. Sebaiknya menggunakan 10/100 karena dapat digunakan untuk jaringan berkecepatan maksimal 10 atau 100. Hub ada yang mendukung menggunakan kabel koax, yang mendukung topologi bus, dan UTP yang mendukung topologi star. Namun, tipe terbaru cenderung hanya menyediakan dukungan untuk menggunakan kabel UTP. D. Bridge. Bridge digunakan untuk menghubungkan antar jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Hasil akhirnya adalah jaringan logis tunggal. Bridge juga dapat digunakan pada jaringan yang mempunyai media fisik yang berbeda. Contoh, jaringan yang menggunakan fiber optik dengan jaringan yang menggunakan koaksial. Bridge mempelajari alamat tujuan lalu lintas yang melewatinya dan mengarahkan ke tujuan. Digunakan untuk menyekat jaringan. Jika jaringan diperlambat dengan adanya lalu lintas yang penuh, jaringan dapat dibagi menjadi dua kesatuan yang lebih kecil. E. Switch. Switch merupakan pengembangan dari konsep bridge. Ada dua arsitektur dasar yang digunakan pada switch, yaitu cut-through dan store and forward. Switch cut-through mempunyai kelebihan pada sisi kecepatan karena ketika sebuah paket datang, switch hanya memperhatikan alamat tujuan sebelum diteruskan ke segmen tujuannya. Sedangkan switch store and forward merupakan kebalikannya. Switch ini menerima dan memeriksa seluruh isi paket sebelum meneruskan ke tujuan, dan untuk memeriksa satu paket memerlukan waktu. Akan tetapi, proses ini memungkinkan switch mengetahui adanya kerusakan pada paket data dan mencegahnya agar tidak mengganggu jaringan. Dengan switch terdapat beberapa kelebihan karena semua segmen jaringan memiliki bandwidth 10 Mbps penuh, tidak terbagi seperti share network pada penghubung hub. F. Cluster Control Unit. Cluster Control Unit membangun hubungan antar terminal yang dikendalikannya dengan peralatan dan jaringan. Alat ini memungkinkan beberapa terminal berbagi satu printer dan mengakses beberapa komputer melalui jaringan yang berbeda. Cluster Control Unit dapat pula mengerjakan pemeriksaan kesalahan dan pengubahan kode. G. Multiplexer. Multiplexer adalah suatu alat yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan beberapa pesan secara serentak. Penambahan multiplexer berdampak seperti mengubah jalan satu jalur menjadi jalur bebas hambatan dengan beberapa jalur. H. Front-end processor. Front-end processor menangani lalu lintas jaringan komputer yang masuk dan keluar dari host komputer. Kedua komputer dapat berupa jenis apapun, tetapi konfigurasi yang umum terdiri atas sejenis komputer mini khusus yang berfungsi sebagai front-end processor dan sebuah mainframe yang menjadi host. Front-end processor berfungsi sebagai unit input dari host dengan mengumpulkan pesan-pesan yang masuk dan menyiapkan data bagi host. Front-end processor juga berfungsi sebagai unit output dari host dengan menerima pesan-pesan untuk transmisi ke terminal. I.
Host. Host mengerjakan pemrosesan data untuk jaringan. Pesan-pesan yang masuk ditangani dengan cara yang sama dengan data yang diterima dari unit-unit jenis apapun. Setelah pemrosesan, pesan dapat ditransmisikan kembali ke front-end prosesor untuk routing. J. Router. Router tidak mempunyai kemampuan untuk mempelajari, tetapi dapat menentukan path atau alur data antar dua jaringan yang paling efisien. Router beroperasi pada lapisan network. Router tidak mempedulikan topologi dan tingkat akses yang digunakan oleh jaringan. Karena beroperasi pada lapisan jaringan, ia tidak dihalangi oleh media atau protokol komunikasi. Jika bridge mengetahui tujuan akhir paket data, router hanya mengetahui tempat router berikutnya ditempatkan. Ia dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan yang menggunakan protokol tingkat tinggi yang sama. Jika paket data tiba pada router, ia menentukan rute terbaik bagi paket dengan mengadakan pengecekan pada tabel router. Ia hanya melihat paket yang dikirimkan kepadanya oleh router sebelumnya. K. Browser. Browser adalah gabungan teknologi bridge dan router. Bahkan secara tidak tepat sering disebut sebagai router multiprotokol. Akan tetapi, router multiprotokol lebih rumit daripada router multiprotokol yang sebenarnya. L. Gateway. Gateway dilengkapi dengan lapisan 6 atau 7 yang mendukung susunan protokol OSI. Ia adalah metode penyambungan jaringan ke jaringan dan jaringan ke host yang paling canggih. Gateway dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan yang mempunyai arsitektur berbeda, misalnya PC berdasarkan Nopel dengan jaringan SNI atau Ethernet. M. Modem. Semua saluran jaringan komputer lain memerlukan modem pada tiap ujungnya. Modem dirancang untuk beroperasi pada kecepatan tertentu, yaitu 300, 1200, 2400, 4800 atau 96.000 byte per detik dan seterusnya. Kecepatan modem menentukan kecepatan transmisi data. ADSL adalah tipe modem untuk menggunakan akses internet kecepatan tinggi. Umumnya model ADSL merupakan integrasi dari modem, firewall, dan Ethernet switch serta router dan mungkin juga dengan transceiver. Modem ADSL bekerja pada frekuensi yang berbeda dengan frekuensi yang digunakan dalam percakapan telepon, sehingga saluran telepon dapat digunakan untuk percakapan bersama dengan menggunakan transmisi data melalui model ADSL. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Haliza Afrianti. Dipersilahkan. C. Jaringan komputer dalam dunia perbankan. Jaringan komputer dalam dunia perbankan terdiri atas sebagai berikut. 1. Sistem aplikasi perbankan. Sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Kegiatan tersebut bisa meliputi administrasi, akuntansi, manajemen, pemasaran, atau bidang lain yang mendukung kegiatan perbankan. 2. Sistem aplikasi General Ledger. Salah satu aplikasi komputer dalam kegiatan perbankan adalah sistem aplikasi General Ledger. Output dari sistem aplikasi ini yang terpenting adalah laporan keuangan bank yang terdiri atas neraca, laporan rugi laba, dan laporan rekening administratif. Sistem aplikasi General Ledger sangat penting
karena keluaran dari sistem ini bisa menggambarkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana. Hal tersebut dimungkinkan melalui analisis data kuantitatif yang terdapat pada laporan tersebut. Sistem aplikasi General Ledger merupakan sistem aplikasi induk yang mampu menampung hasil pengolahan data dari sistem aplikasi lain, misalnya sistem aplikasi tabungan, giro, pinjaman, dan software lain yang hasil pengolahan datanya akan mempengaruhi laporan keuangan bank. D. Implementasi jaringan komputer dalam dunia bisnis, perbankan, mobile user, dan home user. 1. E-banking. E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Secara umum, dalam penyediaan layanan internet banking, bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya via portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi dan mengupdate data pribadinya. Persyaratan bisnis dari internet banking antara lain mudah digunakan, layanan dapat dijangkau dari mana saja, murah, dapat dipercaya, dapat diandalkan, reliable. 2. Automatic Teller Machine atau ATM. Automatic Teller Machine ATM dalam dunia perbankan merupakan faktor yang penting dalam menarik daya pikat nasabah. Dalam bahasa Indonesia, ATM adalah singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri. Menurut Ellen Florian, ATM adalah alat telekomunikasi berbasis komputer yang menyediakan tempat bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan tanpa membutuhkan teller bank. ATM yang dilengkapi dengan kartu plastik diterbitkan oleh lembaga keuangan bank yang disebut dengan kartu ATM. Kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak bank menetapkan batas jumlah penarikan atau transaksi tunai maksimum per hari. Batas penarikan ATM ditetapkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kerusakan pada perangkat ATM. Selain itu, batas jumlah penarikan diharapkan untuk mengantisipasi kelebihan penyediaan uang tunai dalam ATM. Kepuasan yang dapat dirasakan nasabah apabila bertransaksi melalui ATM yaitu kemudahan penggunaan jasa perbankan, keleluasan waktu pelayanan, kecepatan, dan pelayanan keamanan, pelayanan keanekaragaman jenis pelayanan. 3. Penggunaan database di bank. Basis data, database adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Informasi adalah sesuatu yang digunakan sehari-hari untuk berbagai alasan. Dengan basis data, pengguna dapat menyimpan data secara terorganisasi. Cara data disimpan dalam basis data menentukan seberapa mudah mencari informasi berdasarkan banyak kriteria. Data pun harus mudah ditambahkan ke dalam basis data, dimodifikasi, dan dihapus. Menurut Cybercharge DKK, basis data adalah kumpulan data berisi informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan kumpulan program untuk mengakses data. Tujuan utama sistem manajemen basis data adalah menyediakan cara menyimpan dan mengambil informasi basis data secara mudah dan efisien. Menurut Mitch Liut, DKK, basis data adalah kumpulan sumber daya berbasis komputer milik organisasi. Adapun sistem manajemen basis data adalah aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data, hubungan antar data dalam basis data, serta berbagai formulir dan laporan yang berkaitan dengan basis data. Basis data yang dikendalikan oleh sistem manajemen basis data adalah satu set catatan data yang berhubungan dan saling menjelaskan. Tujuan dan contoh pemanfaatan basis data. Tujuan utama dalam pengelolaan data dalam sebuah basis data adalah memudahkan pencarian data. Pemanfaatan basis data dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.
1. Kecepatan dan kemudahan speed. Pemanfaatan database memungkinkan untuk menyimpan data atau melakukan perubahan, manipulasi, dan menampilkan kembali data tersebut dengan cepat dan mudah daripada menyimpan data secara manual. 2. Efisiensi ruang penyimpanan, space. Dengan database, penggunaan ruang penyimpanan data dapat dilakukan karena dapat melakukan penekanan jumlah pengolahan data dengan menerapkan sejumlah pengkodean. 3. Keakuratan, akurasi. Pemanfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antar data dengan penerapan aturan atau batasan tipe data dapat diterapkan dalam database yang berguna untuk menentukan ketidakakuratan pemasukan atau penyimpanan. 4. Keamanan, security. Dalam sejumlah sistem aplikasi, pengolahan database tidak menerapkan aspek keamanan dalam penggunaan database. Akan tetapi, untuk sistem yang besar dan serius, aspek keamanan juga tetap dapat diterapkan. 5. Terpeliharanya keselarasan data, konsisten. Perubahan data pada aplikasi yang berbeda secara otomatis berlaku untuk keseluruhan. 6. Data dapat dipakai secara bersama, shared. Data dapat dipakai secara bersama-sama oleh beberapa program aplikasi, secara batch maupun online, pada saat bersamaan. 7. Dapat diterapkan standarisasi. Dengan adanya pengontrolan yang terpusat, DBA dapat menerapkan standarisasi data yang disimpan sehingga memudahkan pemakaian, pengiriman, ataupun pertukaran data. Perbankan menggunakan database untuk melakukan pengelolaan data nasabah, atau dana tabungan, atau dana pinjaman, pembuatan laporan-laporan akuntansi, pelayanan informasi pada nasabah atau calon nasabah, dan lain-lain. Dalam hal efisiensi, bank dapat menggunakan database untuk mengolah informasi, menyimpan record transaksi, melacak data nasabah, memanipulasi data, input, update, delete, sehingga menghemat waktu. Dengan database, memungkinkan juga bagi bank untuk menyimpan data nasabah seperti nomor telepon dan alamat email, yang dapat digunakan untuk memasarkan produk dan penawaran khusus secara langsung. Sinkronisasi data-data. Sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan, penyerentakan. Sinkronisasi adalah proses penyamakan antar perangkat. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Sinkronisasi menjadi penting karena dapat menghindari sesuatu yang tidak konsisten akibat data akses yang kurang akurat. Pada bank, dikenal sinkronisasi token, yaitu proses menyamakan waktu token dengan waktu server PIN Internet Banking. Seperti kita ketahui, pengamanan one-time password atau OTP yang dihasilkan oleh token Internet Banking berbasis waktu. Dengan demikian, PIN yang diberikan oleh token Internet Banking hanya berlaku untuk waktu yang telah ditentukan. Jika waktu yang telah ditentukan untuk PIN sudah terlampaui, sekalipun PIN tersebut belum digunakan, PIN tersebut akan hangus atau tidak bisa digunakan untuk otorisasi transaksi. Untuk itu, jam pada token dan server PIN harus sinkron. Jika tidak, PIN yang dihasilkan oleh token akan ditolak oleh server PIN. Proses penyamaan itulah yang dinamakan sinkronisasi token. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.